Shalom Shalom teman-teman, teman-teman. apa kabar kalian semua? Yang pasti teman-teman semua di rumah kabarnya luar biasa ya. Iya bener banget, tapi ngomong-ngomong kita udah lama banget loh mas nggak mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, di aula. Iya, berkumpul bersama-sama gitu ya. 3 bulan Iya, ya ternyata iya ya. bener Berarti banget. juga bukan waktu yang sebentar ya. 3 bulan loh. Tapi tenang aja, Hmm? di zaman yang canggih ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, lewat grup yang di-share ke WhatsApp, ataupun yang lainnya nih. Berarti lewat media sosial ya. Iya bener banget, Benar-benar. Berarti kita juga bisa nonton tidak hanya sendiri ya, tapi iya. bisa dengan keluarga, teman, sahabat juga ya. Tapi ngomong-ngomong tentang sahabat, seperti tema kita hari ini yaitu bersahabat dengan Allah, pasti bakalan seru banget. Oh, tema hari ini apa? Bersahabat Bersahabat dengan dengan Allah. Allah. Oh ya, berarti kita sebentar lagi mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan ya sebentar lagi ya. Namun sebelum memulai ibadah, sebaiknya kita berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saat ini kita sama-sama mau sepakat nyatakan bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Begitu banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita tetap mau sepakat bahwa kita bisa lewati semuanya karena Tuhan Yesus yang dahsyat selalu ada bersama kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, berbicaralah kepada kami. Haleluya Tuhan, amin. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini yaitu bersahabat dengan Allah. Teman-teman, kalau teman-teman dengar kata sahabat, apa yang ada dalam benak, dalam pikiran teman-teman sekalian? Ya, sahabat itu ada yang bilang sahabat itu teman, tetapi rasanya lebih dari teman. Sahabat itu dekat, bahkan kadang-kadang teman-teman yang punya pacar lebih dekat daripada pacarnya sendiri. Sahabat itu bagai keluarga, kadang-kadang lebih dekat dibandingkan keluarga sendiri. Iya tidak? Ada yang rasa begitu? Teman-teman sekalian, ada sahabat kita yang begitu luar biasa. Begitu sahabat sejati kita menyebutnya, yaitu Allah kita. Allah yang senantiasa ada untuk kita. Kalau teman-teman punya sahabat, ya, biasanya sahabat itu ada setiap waktu. Setiap saat, kapan kita butuh, kapan kita mau cerita, dikala kita ada beban berat, kita mau cerita, sahabat siap untuk mendengarkan. Dikala kita senang, kita mau berbagi, sahabat kita ada. Dan kita bisa berbagi dengan sahabat kita. Itulah sahabat. Terkadang ketika kita mau sharing dengan teman kita yang mungkin belum sahabat kita atau bukan sahabat kita merasa canggung. Karena ada rahasia-rahasia yang terkadang kita punya yang kita tidak mau orang lain tahu. Tapi dengan sahabat yang saling percaya kita bisa mencurahkan isi hati kita. Bahkan terkadang dengan keluarga kita saja kita tidak berani untuk bercerita. Tapi dengan sahabat kita bisa cerita apa saja dengan saling percaya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, Allah kita yang adalah sahabat kita. Apa yang mau kita pelajari? Apa yang harus kita petik makna dari perkataan Yesus yang menyebut kita sahabat, bukan hamba. Kita ini sahabatnya loh, sahabatnya Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah menyebut kita sahabat. Masa kita nggak mau jadi sahabatnya, mau kan? Ya. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan ya. Sahabat itu harus saling mengasihi. Ingat, sahabat itu harus saling mengasihi. Kalau kita punya sahabat tapi nggak punya kasih dengan sahabat kita, omong kosong. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dulu, tentu kita juga harus mengasihi. Itu yang namanya saling. Ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itulah disebut saling. Jadi kita harus saling mengasihi. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Selanjutnya, sahabat itu juga terbuka. Dikatakan tadi, disebutkan tadi bahwa kalau hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi sahabat tahu. Jadi ada keterbukaan di situ. Teman-teman sekalian, ketika kita cerita dengan sahabat kita, kita bisa terbuka. Begitu juga dengan Tuhan, kita harus terbuka. Berkata terbuka, berarti ada kejujuran di situ. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak ngomong, tidak bicara, tidak cerita, sebenarnya Tuhan tahu nggak apa yang jadi masalah kita? Tuhan tahu, bahkan lebih tahu dibandingkan diri kita sendiri. Tetapi yang dimau Tuhan itu kita jujur. Mau jujur dengan diri kita, cerita dengan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu layaknya sahabat. Yang bisa kita komunikasi setiap saat, kita terbuka dengan Tuhan. Bagi teman-teman pemuda sekalian, kalau teman-teman merasa ada problem, ada masalah, terbukalah dengan sahabat kita. Kalau teman-teman merasa nggak punya sahabat, nggak ada orang yang perhatian sama saya, orang tua saya nggak perhatian, kakak saya, keluarga saya nggak ada yang perhatian sama saya merasa sendiri. Ingat, ada sahabat yang begitu dekat, yang mau perhatian dengan kita. Hanya perlu kita jujur, terbuka dengan dia. Sehingga setiap waktu kita datang kepadanya,
setiap saat kita datang kepadanya, Tuhan akan mendengarkan kita. Sahabat kita itu ada untuk kita. Selanjutnya adalah harus berbuah. Sebagai seorang sahabat kita tuh harus berbuah. Harus menghasilkan buah. Yang buah itu juga dinikmati, dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Itu yang dimau oleh sahabat kita. Teman-teman sekalian, ketika kita punya sahabat, kemudian sahabat kita itu dalam tanda kutip perilakunya tidak baik, tentu kita sebagai sahabatnya kita tidak akan tinggal diam. Kita akan menegur, kita akan mengingatkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika sahabat kita itu perilakunya baik, menjadi berkat untuk lingkungannya, menjadi berkat bagi orang lain, tentu kita akan merasa senang, kita akan mendukung. Itulah sahabat. Jadi harus menghasilkan buah. Bukan hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi buah itu dirasakan dan dinikmati oleh orang di sekelilingnya. Tuhan memberkati kita. Selamat bersahabat dengan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku.